Begitu banyak inovasi di daerah kami, mari kita jelajahi. Kami semua kader-kader Posyandu yang ada di Desa Kuripan Selatan, Dusun Tunggulawang, tepatnya di Posyandu Randu 1. Kami mempunyai sebuah inovasi, yaitu pembagian sasaran. Nah, kenapa inovasi ini sangat bermanfaat kami rasakan? Karena dulu di tahun 2015 sasaran Posyandu kami sangat rendah sekali. Dari 67 sasaran yang datang hanya 30 orang, yang datang hanya 40 orang. Jadi kami berpikir apa yang harus kami lakukan untuk meningkatkan kehadiran mereka di Posyandu. Jadi trik kami untuk membagi sasaran ini adalah, misalnya kawan sebelah saya namanya Mariani, beliau ini berada di RT 7. Nah, di RT 7 itu ada 27 sasaran kurang lebih di sana. Beliau bertanggung jawab ke sasaran yang khusus ada di sana, baik mengenai tingkat hadirannya di Posyandu, apakah dia harus ASI eksklusif atau tidak. Jadi semua permasalahan kesehatan yang ada di sasarannya dia, ini dia yang bertanggung jawab. Jadi ide ini sebenarnya sangat sederhana, tetapi mungkin belum terbersit di benak kawan-kawan yang lain selaku kader Posyandu, tetapi boleh dicoba karena kami sangat merasakan manfaatnya. Dulu tingkat kehadiran kami hanya 40%, 50%. Sekarang setelah kami membagi sasaran, jadi meningkat sampai ke 100%. Kemudian pada hari H Posyandu, pada sekitar jam 11, kalau memang ada sasaran dari masing-masing kader ini yang belum datang, mereka mempunyai strategi atau teknik, mungkin sasarannya ini dijemput pakai motor, lalu dibonceng ke sini. Yang penting sasaran ini harus ditimbang di Posyandu, supaya angka sweeping itu 0. PAUD kami waktu itu beroperasi tahun 2007, tapi 2013 entah kenapa pengelolaannya bubar, PAUD kami pun bubar. Kami bingung sekali, bingung mau kemana, sementara anak-anak kami waktu itu sangat banyak sekali, sekitar 50-an waktu itu ya. Kami yang masih tersisa 3 orang guru musyawarah, mau dibawa kemana, mau kemana anak-anak kita ini, mau diajarkan di mana, sementara gedungnya sudah tidak ada. Akhirnya kami sepakat untuk mencari gedung Posyandu. Waktu itu di Selewat tidak ada. Akhirnya kami melihat ada gedung di Dusun Kabar. Kami pun bertiga mendatangi Pak Kepala Dusun untuk menceritakan masalah kami dan meminta izin untuk menggunakan gedung Posyandu sebagai tempat kegiatan PAUD kami. Memang benar apa yang telah diceritakan oleh guru PAUD tersebut. Memang pada tahun 2013 mereka hadir untuk meminta mengisi bangunan Posyandu dijadikan sebagai sekolah atau tempat PAUD. Alhamdulillah kami tidak berpanjang kalam, tidak berpikir panjang, karena pendidikan anak itu sangat penting dan kami mengiyakannya. Setelah bertemu dengan Pak Kadus, dan alhamdulillah sekali Pak Kadus memberikan kami izin untuk menggunakan gedung Posyandu itu sebagai tempat pembelajaran PAUD itu. Tapi Pak Kadus memberikan kami syarat agar kami bisa kerjasama dengan kader-kader Posyandu. Kami selaku kader Posyandu menerima dengan baik permintaan guru-guru PAUD untuk menggunakan gedung ini. Bahkan kami bersama-sama telah membuat program-program menarik untuk anak-anak dan orang tua di sini. Sekarang di sini bukan hanya kegiatan Posyandu, tapi juga ada kegiatan PAUD, bina keluarga balita, kegiatan-kegiatan pelatihan seperti pos gizi, pola hidup bersih dan sehat, dan banyak lagi yang lainnya. Kami menyampaikan kabar gembira ini kepada seluruh masyarakat dan orang tua siswa untuk diminta hadir ke gedung Posyandu melalui surat-surat yang kami sebarkan. Dan dari hasil musyawarah itu kami sepakat
Kegiatan PAUD dimulai tanggal 20 Agustus tahun 2013 dan terintegrasi dengan Posyandu. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Dan sekarang PAUD kami sudah berjalan dengan sangat lancar, bahkan berprestasi. Guru-gurunya pun sudah mendapat pelatihan dari berbagai pihak. Dan program-program yang kami persembahkan menarik buat anak-anak didik kami. Selamat datang di Air Terjun Gangga. Air terjun ini berada di kawasan hutan Monggal, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Hutan Monggal memiliki luas 630 hektar yang dijaga langsung masyarakat sekitar. Hutan ini tempat tumbuh-tumbuhan, hutan, kayu-kayuan, dan tanaman lainnya sehingga bisa berfungsi sebagai penyangga air, dan di sana juga tempat masyarakat untuk mencari kehidupan mereka. Masih di kecamatan yang sama, ini adalah pemandangan kawasan hutan milik Desa Gangga, sekitar 20 km arah barat hutan Genggelang. Seperti inilah gambaran hutan milik Desa Genggelang 17 tahun silam. Bagaimana perubahan ini bisa terjadi? Tahun 90-an terjadi penebangan liar. Agar hutan kembali asri, pemerintah desa mengadakan konservasi hutan bersama masyarakat. Salah satu faktor penting yang membuat hal ini bisa terwujud ialah awik-awik atau aturan adat yang disosialisasikan sejak tahun 2000 hingga 2014. Awik-awik itu adalah aturan budaya lokal. Aturan budaya lokal dalam menjaga lingkungan, hubungan sosial masyarakat, dan bagaimana awik-awik itu bisa menjaga keselarasan dalam hidup. Awik-awik yang telah dirumuskan bersama warga tiap hari Jumat dari masjid ke masjid melalui proses hingga 70 kali pertemuan selama 2 tahun. Kalau sekali setahun terlalu renggang, terlalu padat juga mungkin tidak bagus untuk kesuburan dan untuk tanaman yang lain. Agar tertata rapi, awik-awik ini dimasukkan ke dalam peraturan desa atau Perdes Desa Genggelang pada 2016. Contoh dari awik-awik kami, di sini dilarang bermukim di kawasan hutan. Salah satu sanksinya adalah masyarakat yang bermukim itu harus mengganti biaya pembongkaran dan juga mengganti kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tempat selama ia bermukim di kawasan hutan itu. Itulah salah satu awik-awik yang kini mengatur hutan Desa Genggelang. Lengkapnya, berikut larangan yang wajib ditaati masyarakat saat memasuki areal hutan. Kawasan hutan yang kini rimbun dengan aneka pepohonan dan tanaman seperti kopi atau kakao memberi dampak ekonomi bagi masyarakat. Terjaganya sumber mata air dari kantong hutan membuat masyarakat tak pernah mengalami kekeringan pada musim kemarau. Meski begitu, masyarakat tetap membayar iuran sebesar Rp600 setiap meter kubik yang digunakan. Uang ini nantinya berguna untuk pemeliharaan kawasan sumber mata air dan rangkaian pipa yang menjulur ke 2.000 rumah. Sisa dana yang ada akan masuk ke kas desa. Bonus lainnya, sektor pariwisata tak pernah sepi dari pengunjung.
Dan alhamdulillah itu masyarakat pemuda yang mengelola di sana tiap hari rata-rata mengumpulkan sampai 5-10 juta per hari. Dan ada juga di rumah pohon, kunjungannya kalau sehari Sabtu Minggu itu sampai 7 juta, 10 juta. Secara sosial itu sudah berdampak terhadap lapangan kerja bagi pemuda. Upaya warga menjaga hutan dan seisinya telah berdampak pada semua aspek kehidupan. Nama saya Parman Andi Triwidardi. Saya sekarang bermain di klub dusun yang bernama Persedes Persatuan Sepak Bola Sesile Desa. Ia adalah gelandang serang klub sepak bola Persedes FC, Persatuan Sepak Bola Desa Sesela. Desa Sesela terletak di Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Klub sepak bola yang sudah ada sejak 1992 ini aktif latihan setiap Sabtu sore. Sebelumnya, jika ingin bermain, mereka harus pergi ke lapangan milik kecamatan sekitar 15 menit menggunakan motor. Semua berawal ketika ada lahan kosong milik pemerintah daerah yang semula hendak dibangun menjadi tempat pembuangan akhir atau TPA. Atas izin Pemda, desa lalu diberi kewenangan untuk mengelolanya menjadi lapangan sepak bola. Setelah mendapat lampu hijau, gotong royong desa pun dimulai. Mereka meratakan tanah sawah ini, hingga akhirnya remaja tak perlu pergi ke lapangan milik kecamatan untuk bermain bola. Agar lebih bermanfaat, tahun 2004 dibentuklah kepengurusan lapangan sepak bola. Hasilnya, setiap tahun diadakan open turnamen sepak bola sepulau Lombok yang pendapatannya mencapai 300 juta rupiah. Kini, lapangan yang selalu sibuk untuk latihan 7 klub dusun dan 1 klub desa sudah memiliki dana kas sendiri. Nilainya mencapai 20 juta tiap tahun. Kas tersebut berasal dari biaya pendaftaran kompetisi sebesar 1,5 juta rupiah, ditambah tiket masuk sebesar Rp3.000 per orang dan parkir Rp2.000 per motor. Namun panitia memerlukan biaya, seperti pembuatan pagar dari bambu, honor wasit dan keamanan, konsumsi, pembelian bola, hingga keperluan lain. Sisa uangnya digunakan untuk perawatan rumput, pembangunan shelter untuk ruang ganti pemain, dan tribun wartawan. Tak berhenti sampai di situ, tahun 2017, desa menggelontorkan dana sebesar 50 juta membangun tembok sepanjang 70 meter. Desa dengan 3.300 kepala keluarga ini memang gemar berolahraga. Setiap jam 4 sore, para ibu bermain voli di depan komplek. Anak-anak pun memanfaatkan waktu luang bermain bola di gang kecil. Konsep pemeliharaan lapangan sepak bola itulah yang kami akan coba terapkan ke depan di lapangan futsal ini. Jadi kalau sudah pemuda kumpul senang berolahraga mereka akan menjadi sehat, mereka enjoy. Kita sampaikan pesan untuk melakukan perubahan ke Sesile yang lebih baik ke depan itu lebih mudah bagi kami pemimpin yang ada di desa Sesile. Mengenali akar masalah dan melihat potensi yang ada menjadi bekal penting warga desa berinovasi.